Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sejarah Pendidikan Islam akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Islam Masa Pasca Reformasi. Saya sendiri Tika Hoirunisa dan adapun rekan saya yaitu Yuan Rizky Mulyawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa yang kita kerjakan dalam pembuatan makalah ini. Pertama yaitu membahas tentang sejarah dan kondisi Islam pada masa pasca reformasi. Pasca reformasi memberikan arah yang baru terhadap semua sistem dan juga kebudayaan di Indonesia. Reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto yang memimpin negeri ini selama 32 tahun. Dari yang semula rezim otoriter menjadi demokrasi. 20 tahun pasca reformasi, banyak para pengamat mengatakan Indonesia sudah mulai matang atau stabil. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia mendapatkan demokrasi terbaik di Asia. Kemajuan di semua bidang di Indonesia pasca 20 tahun reformasi itu tidak terlepas dari perjuangan para reformis yang dengan gigih pada waktu itu. Namun, kemajuan di semua bidang tidak terlepas dari dinamikanya yang lain. Selain banyak yang melahirkan sisi positif, namun juga ada sisi negatifnya hingga sampai sekarang. Problem yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masih adanya KKN, kesenjangan ekonomi, hukum yang belum stabil, masalah politik yang kian memanas akhir-akhir ini. Bahkan akhir-akhir ini ada yang mengatakan hasil riset terbaru bahwa demokrasi di Indonesia malah semakin menurun dari tahun ke tahun. Oligarki yang makin subur tumbuh di Indonesia dan oligarki ini sudah menjadi kebudayaan yang sulit untuk dicegah ataupun dihilangkan. Kemudian yang paling dominan, ranah suburnya oligarki di Indonesia barangkali ada dua. Yang pertama yaitu oligarki kelompok kaya. Ini makin terus terjadi terus-menerus sehingga negara mengalami kesulitan mengontrolnya. Yang kedua yaitu oligarki kekuasaan. Problem ini masih hal yang terus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, fenomena tentang pemilu ini dimulai pasca pilihan presiden tahun 2004 yaitu 2014 pada masa Jokowi dengan Prabowo dan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yaitu Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, Agus Harimurti Yudhoyono. Namun dengan banyaknya dinamika yang berkembang tentu tidak akan menumbuhkan rasa pesimis kita bernegara, justru malah menambah kekuatan kita untuk terus merawat negeri ini dengan sebaik-baiknya. Kedua yaitu membahas tentang kebijakan pendidikan Islam pada masa pasca reformasi. Kebijakan ini terdiri dari 9. Yang pertama yaitu kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan, di mana kebijakan ini terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan Islam 20% dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN, yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.
Yang ketiga yaitu program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai 9 tahun. Kebijakan yang keempat yaitu penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional atau SBN, sekolah bertaraf internasional atau SBI, yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidiknya menggunakan standar nasional dan internasional. Yang kelima yaitu kebijakan sertifikasi bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Kebijakan yang keenam yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yaitu pada tahun 2004, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu pada tahun 2006. Melalui kurikulum ini, para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran atau subject matter sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1995, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, memecahkan masalah, dan menganalisis. Yang ketujuh yaitu pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada guru atau teaching centris melalui kegiatan teaching, melainkan juga berpusat pada murid atau student centris melalui kegiatan learning atau belajar dan research meneliti dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kebijakan ke-8 yaitu penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang naik dan memuaskan, to give good service and satisfaction for all customers. Berkaitan dengan ini, maka di zaman reformasi telah lahir peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang meliputi standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau kurikulum, standar mutu pendidikan, standar proses pendidikan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar pengolahan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Yang terakhir, yaitu kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini, maka madrasah menjadi sekolah umum plus. Karena di madrasah ibtidaiyah atau sanawiyah maupun aliyah, dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat. Kini bangsa Indonesia hidup di era globalisasi dan reformasi yang keadaannya jauh berbeda dengan keadaan masa lampau. Berbagai perubahan yang terjadi di era globalisasi dan era reformasi tersebut telah mempengaruhi pada seluruh komponen pendidikan. Dalam keadaan demikian, lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang ingin tetap eksis dan memiliki kontribusi bagi penyiapan masa depan bangsa, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan berbagai perubahan dan paradigma pendidikan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Tika Khairunisa. Saya akan menyampaikan tentang lembaga dan kurikulum pendidikan Islam pada masa pasca reformasi. Yang pertama adalah lembaga pendidikan Islam pada masa pasca reformasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan ruang yang cukup luas bagi pengembangan institusi pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai lembaga adalah diakuinya keberadaan pendidikan Islam sebagai lembaga formal, non-formal, dan informal. Sebagai lembaga pendidikan formal, diakui keberadaan madrasah yang setara dan sama dengan sekolah. Lembaga pendidikan Islam formal saat sekarang ini dapat dibagi menjadi lembaga pendidikan dasar, menengah, dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu pesantren, sekolah, dan madrasah.
Tingkat pendidikan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan tinggi dalam negeri yaitu IAIN atau STAI dan UIN, dan pendidikan tinggi Islam swasta yakni universitas atau institut dalam swasta serta sekolah tinggi agama Islam swasta. Pasca reformasi bermunculan lembaga berciri khas Islam seperti SDIT, SMPIT, dan SMAIT. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang mengatur institusi pendidikan Islam sebagaimana terdapat dalam pasal 15 dan 30 ayat 3 sampai 4. Yaitu yang pertama, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan Islam pada masa pasca reformasi. Pada awal pasca reformasi, sistem pendidikan mengalami perubahan dari menggunakan kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2002 KBK. Seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan pun mengalami perubahan di mana pada saat itu menggunakan kurikulum 2002 diganti kembali menjadi KTSP, kurikulum tingkat kesatuan pendidikan, dan disempurnakan menjadi kurikulum 2013. Setelah digantinya kurikulum diharapkan memudahkan guru dalam proses belajar mengajar, tetapi pada kenyataannya belum memuaskan di mana pada kurikulum KTSP ingin sumber belajarnya bukan hanya dari guru, tetapi dan dari sumber mana yang memenuhi sumber edukatif sehingga kurikulum terus direvisi dan cara pengajarannya pun berubah-ubah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas pasal 1 ayat 19 dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pokok pendidikan Islam menurut Mahmud Yunus adalah untuk kecerdasan perseorangan dan untuk kecakapan kerja. Oleh karena itu, menurut beliau tujuan pendidikan Islam adalah menyiapkan anak-anak agar di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat. Mahmud Yunus menginginkan agar pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendapat Mahmud Yunus ini selaras dengan integralisasi ilmu yang diharapkan di zaman modern ini. Dengan demikian, diharapkan agar akan muncul para guru yang berakhlak mulia, dokter yang berakhlak mulia, teknisi yang berakhlak mulia, insinyur yang berakhlak mulia, dan sebagainya. Menurut Mahmud Yunus, pendidikan agama hendaklah diberikan pada 3 fase. Yang pertama, fase pendidikan agama untuk anak-anak adalah agama, fitrah, dan amalan. Yang kedua, fase pendidikan agama untuk pemuda atau pemudi sekolah menengah adalah agama rohani dan perasaan. Yang ketiga, fase pendidikan agama untuk orang dewasa mahasiswa adalah agama logika dan pikiran. Mahmud Yunus memiliki perhatian yang khusus terhadap metode. Metode yang digunakan Mahmud Yunus adalah ceramah, tanya jawab, dialog, pemberian tugas, demonstrasi, kerja kelompok, dan uswat al-hasanah. Selanjutnya, menurut Mahmud Yunus, seorang guru hendaklah menggunakan metode yang tepat, yakni dengan cara mengetahui perkembangan jiwa anak didiknya. Oleh karena itu, Mahmud Yunus memberikan contoh tentang cara menanamkan keimanan, mendorong anak untuk beribadah, dan memperhalus budi pengertinya melalui seni, khususnya nyanyian. Hal ini perlu dilakukan karena secara psikologis jiwa anak akan cenderung rekreatif dan bermain. Pendekatan yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus ialah pendekatan rasional, emosional, dan praktis. Hal ini sesuai dengan 3 ranah dalam dunia pendidikan modern saat ini, yaitu ranah kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Untuk cangkupan materi yang ada di pelajaran PA itu harus sesuai dengan standar kompetensi yang ada di kurikulum. Standar kompetensi yang disajikan saat ini sangat sederhana, tapi cukup mendalam dan mencerminkan standar kompetensi pendidikan Islam yang menyeluruh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan pada saat diskusi nanti. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.